Hadirin sekalian, meskipun nantinya kita memiliki perbedaan pendapat dalam memilih calon Ketua Umum IKAMA 2020-2024, namun kita tetap harus mengingat bahwa sejatinya kita semua adalah satu keluarga besar, yaitu keluarga alumni Matauli. Oleh karena itu, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebanggaan kita, yaitu Mars Matauli. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada kegiatan debat calon Ketua Umum IKAMA periode 2020-2024, di mana kegiatan pada hari ini akan terbagi ke dalam 5 segmen, yaitu segmen yang pertama, para calon diberi kesempatan untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja selama maksimal 3 menit tanpa alat peraga, di mana akan kita mulai dari calon nomor urut 1, kemudian calon nomor urut 2, dan juga calon nomor urut 3. Karena waktu telah menunjukkan 15 menit dari waktu yang seharusnya, maka melihat bahwa kehadiran calon yang hadir pada hari ini hanya calon nomor urut 2 dan calon nomor urut 3, maka kita akan mempersilahkan terlebih dahulu calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi serta program kerjanya selama maksimal 3 menit. Kepada Abang Novel Rizky, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, rekan-rekan, senior-senior, adik-adik, seluruh pihak yang telah bersedia untuk membuat Mubes ini menjadi lancar dan dilaksanakan sesuai dengan prosesnya. Terima kasih juga sudah mau hadir pada pagi hari ini bersama-sama untuk hadir melihat proses debat yang menjadi salah satu program dari Mubes ini. Tidak elok, saya rasa jika hari ini, pagi ini, saya tidak menegur sesuatu yang baru saja kita rasakan. Sekali saya tidak tahu apakah Adinda Sabran berada di dalam ruangan dari seluruh kontes debat sekarang ini pagi ini. Tapi jikapun dia ada ataupun dia tidak ada atau siapapun yang hadir dari situ, saya ingin menyampaikan bahwa kami, visi misimu Adinda Sabran, visi misi saya, visi misi Bang Naldo, kamu menguatkan kami semua. Kamu menguatkan kami semua di sini agar bisa berjalan-jalan bergandengan tangan untuk mencari yang terbaik untuk IKAMA. Karena sejatinya kita bertiga, visi misi kita semuanya adalah yang terbaik buat IKAMA. Bang Naldo dan dirimu sangat-sangat menguatkan saya, dan dirimu juga menguatkan saya dan Bang Naldo untuk duduk pagi ini bersama-sama. Saya harus sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda Sabran dan seluruhnya, siapapun yang ada dalam sini. Visi misi saya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya dan cukup sederhana, bahwa saya akan berusaha untuk membuat IKAMA menjadi nomor 1 dengan melalui visinya Center of Excellence dan Society of Network, di mana secara global akan memfokuskan pada 3 lini sektor, di mana SMA Matauli, IKAMA, pembangunan daerah, dan juga pembangunan nasional. Ini terbuat daripada beberapa hal yang akan kita sampaikan, yang telah disampaikan sebelumnya,
antara sektoral, kerjasama antara divisi, dan juga IKAMA profesi, sekaligus juga kerjasama dengan yayasan di berbagai sektor. Dan juga kita melakukan IKAMA-IKAMA seperti IKAMA Coach Event, IKAMA Networking Night, IKAMA Startup, dan juga IKAMA yang membantu secara bidang-bidang kesosialan. Dari sini saya ingin menghimbau bahwa visi misi ini tidak mutlak atau tidak ketat, karena bisa melebar, bisa meluas. Sehingga di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya juga akan berusaha menyerap visi misi dari Adinda Sabran yang terfokus akan teknologi dan bagaimana mengkonektin kita semua. Jadi program IKAMAku insya Allah juga akan saya serap, begitupun program-program yang memang bisa kita sandingkan secara bersama-sama. Dan di sini pun tidak tertutup juga bahwa visi misi dari Bang Naldo juga bisa kita sandingkan secara beriringan dan secara paralel. Sejatinya kita bertiga berusaha memberikan yang terbaik untuk IKAMA. Inilah visi misi sebenarnya, gabungan dari ketiga visi yang paling bagus. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa visi saya pasti yang terbaik karena itu saya yang buat. Visi ini sifatnya sangat luar biasa karena sifatnya bisa dikembangkan dan bisa diperluas. Sehingga semua bisa membantu terciptanya visi-visi yang paling sempurna. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa visi misi ini adalah demi IKAMA, untuk IKAMA, dan demi seluruh daripada pembangunan IKAMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Novi Rizky, para hadirin sekalian untuk ketidakhadiran calon ketua umum nomor urut 1 sampai saat ini panitia belum mendapatkan konfirmasi, namun karena keterbatasan waktu maka kegiatan ini harus tetap dilaksanakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon urut nomor 3 yaitu Bang Rinaldo untuk menyampaikan visi misinya. Kepada Bang Rinaldo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan alumni sekalian, di usia IKAMA yang sudah memasuki usia 12 tahun, banyak fase kehidupan yang sudah dilalui oleh IKAMA. Dalam berikama yang saya lalui dengan berbagai peran, yang aktif dalam berbagai kegiatan di berbagai tempat, saya melihat ada jarak antara alumni dengan IKAMA. Banyak alumni yang tidak aktif dalam kegiatan IKAMA, tidak tahu apa itu IKAMA. Dan juga sebaliknya, banyak program IKAMA yang sudah dicetuskan, namun tidak berjalan, salah satunya kurang aktifnya alumni. Saya melihat jarak ini, makanya divisi misi saya adalah untuk membawa IKAMA lebih dekat dengan kita semua. Hal yang sama juga antar IKAMA dengan stakeholder lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya membagi kegiatan saya, program saya menjadi 6 bidang untuk mensupport visi misi tersebut. Di bidang pendidikan, kita akan perkuat IKAMA Foundation. IKAMA Foundation yang sudah memberikan beasiswa kepada calon alumni, kepada anak alumni, kita akan coba perkuat dan perbesar sehingga bisa memberikan beasiswa juga kepada alumni itu sendiri, kepada anggota IKAMA yang sedang sekolah, yang sedang sekolah di perguruan tinggi, siapapun itu. Kemudian juga di bidang pendidikan, di bidang sosial dan religi, kita coba, kita kemas semua kegiatan itu ke dalam IKAMA Care, supaya branding IKAMA Care ini menjadi lebih besar. Kegiatan sosial yang sudah kita lakukan, kegiatan sunat massal misalnya, itu kita kemas dalam satu kegiatan IKAMA Care, sehingga orang-orang yang mendapat manfaat tetap ingat IKAMA Care. Di bidang ekonomi, koperasi IKAMA sudah ada, sudah legalitas sudah lengkap. Saatnya koperasi ini kita gerakkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sederhana, tidak muluk-muluk, rekan-rekan alumni sekalian. Di bidang yang kelima adalah alma mater, perkuatan struktur dan fungsi kepengurusan akan kita lakukan. IKAMA Apps adalah salah satu program unggulan yang nantinya menjadi sentral untuk pusat komunikasi antar alumni dengan alumni dan juga alumni dengan IKAMA. IKAMA Apps ini sudah kita pikirkan dan akan dibuat oleh alumni itu sendiri. Ada Bang Ariska Angkatan 8 di Bandung, pengusaha IT. Ada juga Bang Roni Agusman, Angkatan 4 di Jakarta. Kita sudah brainstorming untuk mewujudkan IKAMA Apps ini. IKAMA Apps ini
Insya Allah akan kita rilis versi satunya dalam waktu 100 hari pertama. Kemudian di bidang yang keenam, Iqamah Club, kita akan coba gerakan interaksi antar alumni itu dengan interest masing-masing. Ada Iqamah Law yang sudah digagas dan diaktifkan oleh Bang Novi Rizky sendiri dan teman-teman lawyer di Jakarta. Itu sangat bagus. Ada Iqamah Dokter, Bang Halim aktif di sana. Ada Iqamah Saham, Abang Anggrano, Bang Imron, dan teman-teman sekalian. Itu sudah aktif. Kita akan coba. Mohon izin Bang, waktunya sudah habis. Ya, terakhir, pesan mari kita sukseskan Mubas ini. Kita kembali ke Iqamah, ke rumah yang sudah lama kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya kita masuki segmen yang kedua, yaitu di mana masing-masing calon ketua umum memilih pertanyaan yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih kotak pertanyaan dengan menjawab maksimal 2 menit, dimulai dari calon nomor urut kedua, yaitu Bang Novi Rizky. Oke. Saya pilih nomor 2. Halo? Ya baik Bang, nomor 2 ya Bang. Itu ada yang tengah ya Bang? Oh, 2, yang tengah. Yang tengah. 2. Oke, berarti pertanyaan nomor 3 ya Bang. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Waktu Abang menjawab selama 2 menit ya Bang. Baik, pertanyaannya adalah, apabila Abang terpilih menjadi Ketua Umum Iqamah, bagaimana cara Abang untuk menjalin sinergitas dengan DPP dan DPD Iqamah? Baik, waktu Abang akan kita hitung dari kata pertama. Apakah sudah siap, Bang Nove? Insya Allah siap. Oke, baik. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nam Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih pertanyaannya, moderator. Bagaimana cara mempererat dan sinergitas antara DPP dengan pusat dengan provinsi? Yang pasti yang paling pertama yang ingin saya sampaikan adalah pusat dengan provinsi, pusat ataupun dengan provinsi ataupun dengan daerah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika pusat mengambil suatu keputusan ataupun ketika daerah mengambil keputusan harus disinergikan secara bersama-sama. Tidak bisa kita mengambil keputusan tanpa bersinergi. Yang pasti keputusan daripada pusat harus bisa diterima secara bersama-sama dan didiskusikan secara bersama-sama juga. Sebagaimana ketentuan dari ADRT bahwa kita bersama-sama antara pusat dan daerah menjaga sinergitas daripada Iqamah secara keseluruhan. Dari situ, dari setiap ketua Iqamah daerah harus bersinergi dengan ketua Iqamah pusat, di mana mereka akan melakukan sinergitas dari program-program yang akan dilakukan oleh pusat, begitupun masuk ke daerah, atau begitupun dari daerah untuk dibicarakan di pusat. Sehingga dari 2 elemen ini bisa terjadi sinkronitas. Yang paling penting adalah sinkronitas atau komunikasi. Jangan sampai daerah mengambil keputusan yang sifatnya independen atau sendiri terus, tapi tanpa berkoordinasi dengan pusat. Begitupun pusat ketika mengambil kebijakan tidak bisa diterima oleh daerah. Sehingga sinkronitas komunikasi antar kedua elemen ini sangat penting sekali. Itu yang akan saya galakan, yang pertama. Yang kedua adalah program-program yang dimaksimalkan dari program bukan cerita tentang program ketua, tapi program Iqamah, program secara keseluruhan. Sehingga harus bersama-sama bisa diterima. Jangan sampai memaksakan program tapi tidak bisa diterima orang-orang di daerah. Sehingga saya pun harus bisa fleksibel bagaimana cara menciptakan sesuatu yang bisa diterima di daerah. Mungkin dilihat di Aceh ataupun di Jabotabek, mungkin penerapannya berbeda atau approach-nya berbeda. Sehingga saya harus bisa berbicara dengan teman-teman di Aceh ataupun teman-teman di Jakarta ataupun di Kalimantan. Jangan sampai saya hanya bisa bicara hanya teman-teman di Jakarta tanpa bisa bicara teman-teman di Aceh. Jadi seluruhnya harus sinkronis, harus sinkronize. Itulah fungsi sinkronize atau fungsi komunikasi yang akan saya bentuk antara penguatan komunikasi daerah dan pusat. Ya, terima kasih.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nove. Selanjutnya Sama-sama. kepada Bang Rinaldo untuk dapat memilih dari belum. Mohon maaf sebentar. Baik, kepada Bang Rinaldo bisa memilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Kita pilih sebelah kanan nomor 3. Oke, sebelah kanan nomor 3. Kita akan dibuka. Baik, pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, apabila Abang terpilih menjadi Ketua Umum IKAMA periode 2020-2024, langkah-langkah apa saja yang dapat Abang ambil sebagai perwakilan dari IKAMA bersinergi dengan yayasan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Plus Matauli? Apakah cukup jelas, Bang, pertanyaannya? Jelas. Baik, waktu Abang menjawab selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Oke, jadi bidang pendidikan, misi utamanya adalah memperkuat IKAMA Foundation dengan berbagai kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini lebih ke arah ke bidang pendidikan, sehingga nanti orang-orang yang menerima manfaat akan ingat IKAMA Foundation. IKAMA Foundation tidak hanya mengulur, tapi tidak hanya meminta, nanti ujungnya adalah mengulur. Kegiatan apa, gitu, dan bagaimana? Tentunya sinergitas antara IKAMA dengan sekolah, karena akan banyak kegiatan sharing session, satu alumni satu buku misalnya, nanti IKAMA trade out. Ini bidang-bidang pendidikan yang notabene-nya perlu koordinasi dan sinergi dengan pihak sekolah dan juga pihak yayasan. Termasuk nanti misalnya satu alumni satu buku, kita akan kumpulkan sumbangan-sumbangan buku dari semua alumni, apakah baru ataupun bekas. Kita akan sortir, kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Oh, ternyata buku ini cocoknya adalah untuk anak SMP. Kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sibolga Taptek. Oh, ini kami ada 100 buku atau malah 1000 buku, ini kemana mau diberikan. Nah, dan kegiatan-kegiatan IKAMA itu kalau hanya internal, efeknya akan segini. Tapi kalau kita bersinergi dengan semua stakeholder, efeknya akan lebih besar lagi. Snowball effect akan lebih terasa. Sehingga IKAMA bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Sibolga Taptek. Sekali lagi, kita akan komunikasikan lebih intens dengan yayasan yang notabene-nya berada di Jakarta dan juga pemerintah daerah. Kita punya alumni-alumni yang sudah mempunyai posisi, kita akan minta tolong bantuan untuk komunikasi, untuk mencapai komunikasi dan sinergi tadi. Sehingga program-program lagi, tadi kembali saya ingatkan, program tadi lebih memberikan impact yang besar pada manakala dikelola oleh IKAMA dan juga stakeholder lainnya. Itu saja, Dinda. Baik, terima kasih Bang Rinaldo. Berikutnya adalah segmen yang kedua, di mana maksud saya segmen yang ketiga, di mana masing-masing calon melemparkan pertanyaan kepada calon lainnya dengan waktu bertanya maksimal 1 menit dan waktu menjawab 3 menit, serta langsung ditanggapi selama 1 menit. Untuk mengundi siapakah yang akan bertanya duluan, karena tadi sudah dimulai dari Bang Nove, maka pada kesempatan kali ini kita Rinaldo untuk bertanya kepada Bang Nove, kemudian nanti Bang Nove menjawab serta Bang Rinaldo menanggapi dari jawaban Bang Nove. Kami persilahkan kepada Bang Rinaldo. Waktu Abang 1 menit untuk bertanya kepada Bang Nove. Bang Iki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang, abangku. Siapa bangku? Ya, Oke, Bang. Adinda Noveriski. Saya melihat di visi misi Adinda, tapi tidak melihat program kerja yang lebih spesifik, khusus lebih banyak di misi kalau saya lihat. Nah, saya mau bertanya, bagaimana program kerja Adinda nanti ini dengan melihat kepada program-program sebelumnya? Saya tidak melihat ada program menyentuh di tentang IKAMA Foundation di situ. Koperasi IKAMA sudah ada misalnya. Dan juga program lainnya, misalnya ada IKAMA Dokter. Nah, ini bagaimana Adinda ini melihat program-program sebelumnya dan
mencoba untuk menerapkannya? Apakah Adinda tinggalkan program ini atau seperti apa? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Adinda. Terima kasih pertanyaannya Bang Naldo, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan pendapat, saya tidak akan meninggalkan program manapun. Semua program yang ada sebelumnya akan tetap saya rangkul, akan tetap saya pertahankan dengan caranya masing-masing. Itu yang paling pertama. Yang kedua, terkait dengan misi. Kenapa saya tidak menspesifikkan ke sana? Karena sebenarnya saya ingin menyentuh secara globalnya. Sebenarnya sudah saya sentuh, Bang, melalui perpaduan antara IKAMA profesi ataupun dengan divisi sektoralnya. Menurut hemat saya, seperti IKAMA Foundation, Koperasi IKAMA, Pasmadu, semuanya ini merupakan program-program yang sangat luar biasa yang harus bisa kita sentuh dan kita lanjutkan. Jadi saya ingin mempertahankan apa yang baik dari sebelumnya dan tetap mempertahankan selanjutnya. Tapi dengan menciptakan hal-hal baru yang belum dipergunakan atau belum didapatkan dari yang sebelumnya. Saya ingin menjaga sinergisitas antara sesuatu yang lama yang sudah berjalan dengan baik dengan sesuatu yang baru. Itulah poin daripada visi dan misi saya. Karena sejatinya dengan kita mempertahankan sinergitas itu dan menciptakan sesuatu yang baru dari program itu, maka kita bisa menjadikan IKAMA menjadi lebih bagus lagi, dan yang pastinya bisa berkontribusi dalam hal yang paling utama dan sering sekali menjadi polemik, yaitu adalah dana-dana yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Inilah yang paling sangat penting sekali. Saya rasa itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Naldo pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, moderator? Ya. Baik, apabila Bang Nove telah selesai menjawab pertanyaannya, apakah Bang Rinaldo ingin menanggapi? Kami beri waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban dari Bang Nove. Di situ yang sebenarnya saya lihat Bang Nove tidak melihat apa program-program IKAMA sebelumnya, sehingga program-program yang sudah ada tidak disentuh dalam visi misi dan program kerjanya. Jadi di konsep saya dalam program tersebut Bang Nove, itu kita mereview, kita lihat kepengurusan sebelumnya, mana yang masih bagus kita lanjutkan, mana yang perlu kita tingkatkan lagi, yang kurang baik kita tingkatkan, dan yang mana belum ada kita adakan. Nah, karena program-program ini nanti supaya punya kesinambungan, kontinuitas, tidak hanya terputus berganti ketua, berganti lagi program. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Budaya-budaya organisasi ini yang ingin kita lakukan di IKAMA, sehingga IKAMA ini mempunyai kontinuitas tadi program kerja dan mengena ke semua alumni. Itu saja kalau tanggapan dari saya. Terima kasih, Adinda. Komentar ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dari Bang Nove Rizky untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Rinaldo dengan waktu 1 menit, kemudian nanti dijawab oleh Bang Rinaldo selama 3 menit, dan kemudian ditanggapi kembali oleh Bang Nove Rizky selama. Kepada kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin abangku menyampaikan pertanyaan Bang, izin. Ya, Bang Naldo merupakan sosok yang luar biasa buat saya, jadi pertanyaan pun harus sangat luar biasa menurut saya. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Abang adalah terkait dengan IKAMA itu sendiri. Ketika kita dalam melakukan ini, kita melakukan bersama-sama, kita memiliki nilai-nilai yang pasti bisa kita pertahankan oleh semuanya. Dari sisi angkatan 1 sampai angkatan 24, semuanya memiliki kontribusi, saya rasa. Dan itu semua memiliki kontribusi yang luar biasa. Menurut Abang, dari sudut pandang Abang, dan tolong izin jangan dijawab secara diplomatik ataupun secara luas. Siapa dari angkatan kita semua yang sebenarnya sangat luar biasa berkontribusi terhadap IKAMA? Saya rasa semuanya memiliki kontribusi, tapi menurut Abang, siapa sebenarnya yang paling berkontribusi dalam membesarkan IKAMA ini? Izin, dan yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang sama, siapakah yang paling kecil berkontribusi untuk IKAMA? Angkatan berapa? Izin Bang, terima kasih. Semoga bisa dijawab secara direct. Terima kasih Bang.
Baik, kepada Bang Rinaldo dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Novel Rizky. Waktu Abang 3 menit. Dalam perjalanan saya berikamah, Bang Adi dan Nove, itu kalau dikatakan siapa yang paling ini, saya hanya mengatakan bahwa orang yang paling memberikan kontribusi ke ikamah, mereka lah yang harus kita apresiasi. Semua angkatan itu ada dan kita tidak bisa orang per orang di sini. Semua angkatan itu hampir ada. Ketika saya di Kepri di Batam, saya menemukan hampir semua angkatan ada. Saya juga ke Jabodetabek, luar biasa. Masing-masing angkatan dan jumlahnya juga cukup banyak masing-masing angkatan. Jadi siapa, kita lebih ke arah alumni-alumni yang sudah peduli, inilah yang sangat kita apresiasi. Dan ini yang akan kita harapkan banyaknya alumni yang lain. Ini momentumnya luar biasa sekali, euforianya. Ini kita harapkan jangan sampai hilang pada saat momentari aja. Pada saat 4 tahunan saja, ini coba kita pertahankan, Adinda. Dan sebaliknya, siapa yang kurang itu orang tadi, sebaliknya juga negasinya, orang-orang yang cuek, apatis, inilah yang akan kita coba gerakkan, Adinda Novereski. Bagaimana caranya? Ketua ikamah harus jemput bola, gitu. Itu yang mau tidak mau harus dilakukan. Kemana? Ke semua daerah. Dan itu sudah saya lakukan dan sudah saya buktikan. Pola ini efektif sekali. Ketika di Jabodetabek pada saat diberikan mandat oleh Ketua Umum, pertama kali saya jemput bola. Kita kumpul bersama-sama, lalu saya pergi ke UI sebagai salah satu kampus yang banyak di Depok. Saya pergi ke STAN di Bintaro. Dan juga saya pergi ke Bogor, ke IPB. Dalam rangka apa? Menjemput bola, Adinda sekalian. Inilah salah satu yang harus dilakukan oleh pengurus ikamah ke depan. Kita tidak bisa garis komando. Ini non-profit. Dan tidak ada profit sama sekali di sini. Nah, ini seringkali salah konsep yang di ikamah. Mencoba mencari profit. Tidak. Ini non-profit. Tapi lebih ke arah kita harus katakan adalah benefit, Adinda. Jangan take benefit di sini. Kita yang sudah lebih, mungkin kita harus give benefit. Sehingga banyak orang yang akan get benefit, Adinda. Take benefit beda. Ini pola-pola yang harus kita musnahkan di ikamah. Tapi kalau kita berikamah, kita coba untuk memberikan benefit kepada seluruh alumni itu sendiri. Banyak story-story di alumni yang saya dengar. Dan ini sebenarnya semangat yang ingin saya extend. Tidak hanya di daerah tertentu saja. Tidak hanya di angkatan tertentu saja. Sekali lagi, semua orang mari sama-sama kita rapatkan barisan. Kita kembali ke rumah yang sudah lama kita tinggalkan. Rumah ikamah. Itu tanggapan dari saya. Silakan kembali ke moderator. Baik, kepada Bang Novel Rizky boleh menanggapi selama 1 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Bang Naldo jawabannya. Jawaban yang sangat baik sekali. Tapi ini yang ingin saya tegaskan. Tadi saya sempat memberikan catatan bahwa kita jangan dijawab secara luas. Harus ada tersebut siapa dan bagaimanapun kita mau tidak mau harus melihat realita yang ada. Kalau saya ditanya terhadap jawaban tersebut, maka akan saya jawab adalah angkatan-angkatan yang paling pertama, mungkin ketiga pertama. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memiliki ikamah yang paling awal sekali. Mereka lah yang kurang lebih membentuk ikamah ini bisa sampai dimulai dan bisa ada sampai sekarang. Kita harus berterima kasih. Tapi secara global betul bahwa seluruhnya tanpa terkecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 24 semuanya punya kontribusi. Dan saya adalah yang selalu akan menganggap bahwa sekecil apapun kontribusi mereka itulah kontribusi. Menurut saya tidak ada kontribusi besar, tidak ada kontribusi kecil karena semuanya memiliki kontribusi. Dan setiap orang yang berada di dalam ikamah memiliki hak untuk bersuara dan bersama-sama memberikan pendapatnya agar kebaikan ikamah. Itulah yang saya maksud. Karena setiap dari kita memiliki jawaban atas permasalahan di dalam ikamah ini. Tidak bisa kita selesaikan secara sendiri-sendiri. Itu yang tadi ingin saya sampaikan, Bang. Tanpa lancang, saya juga menghormati terhadap seluruh angkatan yang ada di sini, dari 1 hingga 24. Karena semuanya memiliki kontribusi. Tapi yang terbaiklah, artinya kita harus tahu dasar di mana kita mengangkatkan diri kita, dasar di mana ikamah ini dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuki segmen keempat, di mana sebelumnya panitia telah menyediakan question box di Instagram akun Ikamah Pusat
yang mana telah terpilih 6 pertanyaan untuk calon ketua umum IKAMA, dan para calon ketua umum dimohon untuk memilih dari box, ada 6 box yang ada di layar. Untuk segmen 4 ini, yang pertama dapat memilih, kami persilahkan Bang Novel Rizky. Memilih nomor berapa, Bang? Nomor 2. Baik, nomor 2. Nomor 2 adalah pertanyaan dari akun MHDHFZ, yaitu dari Muhammad Hafiz, angkatan 21. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Abang apabila terpilih sebagai ketua umum untuk merangkul kembali ketua umum lainnya yang tidak terpilih untuk aktif di dalam IKAMA setelah Mubes? Baik, pertanyaan ini dijawab paling lama selama 3 menit, dimulai dari pertama. Terima kasih pertanyaannya, moderator. Abang, izin, boleh saya kasih pegang tangannya nih, ngerangkul? Boleh, Bang? Ini Adinda semua. Ini. Kami pun dari tahap debat saling merangkul. Karena Bang Naldo adalah panutan saya, Adinda Sabran juga panutan saya. Saya akan merangkul semuanya. Ini, saya kasih tangan saya dengan senang hati. Jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali dan pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Seharusnya kita setelah ini bukan hanya sisi Caketum, tapi juga seluruhnya yang membantu Bang Naldo, yang membantu Adinda Sabran, yang membantu Nofriski, semuanya harus merangkul, bukan hanya tentang Caketumnya saja. Bang Naldo sosok yang luar biasa, dengan pasti akan saya rangkul. Saya membutuhkan Bang Naldo. Kalau saya pun terpilih, saya akan membutuhkan Bang Naldo. Sampai akhir masa jabatan pun saya akan membutuhkan Bang Naldo. Adinda Sabran juga saya butuhkan. Itu yang tadi pertama kali saya sampaikan. Visi misi saya ini bukan yang saklek, bukan tidak bisa dipecah, bukan sesuatu yang batu dia. Dia bisa meserap visi misi Bang Naldo, begitupun Adinda Sabran. Saya harus berjibaku dengan mereka bertiga karena itulah visi misi yang paling sempurna sebenarnya. Saya tidak bisa mengatakan visi saya yang paling sempurna karena visi saya bisa dilengkapi dengan Bang Naldo. Begitupun visi saya bisa dilengkapi dengan Adinda Sabran. Tapi sejatinya kami bertiga semuanya berbuat yang terbaik untuk IKAMA, untuk teman-teman semua, untuk senior semua, dan untuk adik-adik semua. Jadi kalau ditanya apakah saya tidak akan merangkul, nanti akan ada foto di mana saya akan merangkul Bang Naldo dan Adinda Sabran secara bersama-sama. Semoga itu jadi pembuktian bahwa kita semua berada dalam rumah silaturahmi yang sama, rumah IKAMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Novel Rizky. Selanjutnya, Bang Rinaldo, kami persilakan untuk memilih. Tadi yang nomor 2 sudah. Mau pilih nomor berapa, Bang? Nomor 1. Nomor 1, baik. Pertanyaan nomor 1 dari akun Utama Graha Maulana, yaitu dari abang kita Utama Graha Maulana, Matauli angkatan 16. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih, bagaimana cara memenuhi kas organisasi IKAMA? Baik, waktu Abang 3 menit dari kata pertama, kami persilahkan. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali, terutama masalah uang ya. Ini hal yang sensitif sekarang di IKAMA. Jadi prinsipnya dulu, sebelum bagaimana caranya, prinsip dalam manajemen keuangan itu adalah accountable dan juga transparan. Ini prinsip mendasar. Nah, laporan-laporan keuangan nanti akan kita masukkan di IKAMA Apps. Kemudian yang kedua, kas itu kita akan pisah-pisahkan. Mungkin ada yang lebih jago akuntansi di sini. Akan ada akun IKAMA Foundation, rekening sendiri. Akan ada akun Koperasi IKAMA, rekening sendiri. Pun sama, akan ada akun IKAMA Care misalnya. Nah, ini yang akan kita coba. Prinsip-prinsip tadi yang harus kita gerakan. Kemudian bagaimana cara nih mengisi kas? Yang pertama, kita lihat dulu nih, jangan lupa rekan-rekan alumni sekalian bahwa organisasi itu ada ADRT-nya. Di ADRT ada mandat misalnya iuran, ini kita coba penuhin mandat-mandat ini. Kita akan coba cari cara yang efektif untuk mengumpulkan iuran tadi. Contohnya seperti apa? Kita kemas ini iuran anggota. Kita akan adakan penjualan merchandise. Anda membeli ini, otomatis Anda sudah membayar iuran
misalnya 6 bulan. Nah, kemudian juga supaya tidak terlalu ribet, mungkin kita kasih paket-paket dalam membayar iuran per 6 bulan, ataupun per tahun, ataupun per 2 tahun. Nah, hal-hal seperti ini akan kita coba. Sehingga dengan banyaknya tadi kegiatan-kegiatan ekonomi misalnya, kas tersebut bisa bertambah. Prinsipnya saya sudah coba lakukan, Adinda sekalian. Manakala kita berikan laporan yang jelas, cepat, transparan, gitu ya. Insya Allah alumni itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Akan senang. Kita di Ikama Foundation bisa dilihat di awal-awal kita marah per transaksi loh, kita post gitu. Nah, hal-hal ini akan kita wujudkan pengelolaan uang organisasi, sehingga ke depan supaya Ikama itu pada saat perpindahan ke kepengurusan tidak lagi kasnya 0, atau juga ketua Ikama tidak pusing nih menggerakkan karena tidak ada kas, atau malah mau tidak mau orang harus yang punya kaya nih yang bisa jadi ketua Ikama. Kenapa? Karena berat ini. Nah, hal itu yang kita ingin hindarkan. Kita coba bangun fondasi keuangan yang kuat di Ikama ini. Bagaimana? Dua prinsip tadi, transparansi, accountability, ini yang akan kita perkuat. Jadi tidak hanya cara, tapi juga prinsip itu sangat mendasar. Sehingga saya mendengar keluhan dari panitia agak susah mendapatkan pendanaan sekarang dalam hal untuk mensupport MUBES ini. Saya juga berpesan, mari sama-sama kita bantu panitia yang sudah ekstra kerja keras, rekan-rekan alumni sekalian, memberikan sumbangan kepada panitia untuk suksesnya MUBES. MUBES ini adalah MUBES kita semua, bukan hanya MUBES-nya panitia. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bang Rinaldo. Selanjutnya untuk Bang Noverizky memilih kembali. Yang tersisa ada kotak nomor 3, 4, 5, dan 6. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 adalah pertanyaan dari akun Zidan.Amri, yaitu Zidan Amri, alumni Matauli Angkatan 24. Pertanyaannya adalah, apa program 100 hari kerja Anda jika terpilih menjadi Ketua Umum Ikama selanjutnya? Baik, waktu Abang 3 menit untuk menjawab, dimulai dari kata pertama. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apa program 100 hari kerja Anda jika terpilih menjadi Ketua Umum Ikama selanjutnya? Program 100 hari kerja saya yang paling pertama adalah memfokuskan kepada database dan penguatan jaringan. Karena dalam 100 hari pertama itu adalah sangat krusial sekali, di mana kita semua harus menguatkan jaringan dengan melakukan pendatabasean yang bagus dan benar. Itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Jadi saya akan mencoba untuk mendatabasekan agar terciptanya KTA atau kartu tanda anggota Ikama pada tahun pertama dan selengkap-lengkapnya pada tahun pertama masa jabatan. Sehingga bisa semuanya dari Sabang sampai Merauke ataupun di luar Indonesia bisa mendapatkan hal tersebut. Itu yang paling pertama. Yang kedua, saya juga dalam 100 hari tersebut, saya juga akan melakukan penguatan jaringan terhadap konteks-konteks pekerjaan atau kerjasama yang akan dilakukan dengan yayasan, di mana ada beberapa level di situ dari pendidikan dan hal-hal sebagainya. Kenapa harus saya mulai dari 100 hari pertama? Karena saya tidak mau nanti datang kepada mereka hanya dianggap pada saat butuh. Saya harus datang sejak dini sekali, agar mereka bisa melihat bahwa yang saya bawa ini adalah program berkepanjangan hingga akhir masa jabatan. Sehingga mereka bisa untuk mengontrol sekaligus untuk memberikan nasihat bersama Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat yang ada dalam ADRT untuk bisa memberikan masukan-masukan terbaiknya. Sehingga mereka dilibatkan dan bisa terlibat dalam program-program kerja itu bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai orang yang terlibat. Nah, dari dua hal ini adalah merupakan fokus daripada yang paling pertama. Karena dari database yang kita miliki tadi, itu kita bisa merangkul seluruhnya tanpa terkecuali. Kita punya grup saat ini, medsos segala macam, tapi kita merangkulnya itu masih melalui media sosial dan juga melalui grup WhatsApp. Saya ingin lebih dari itu. Saya ingin terdaftar, saya ingin masuk ke dalam ranah di mana kita semua merupakan satu kesatuan list yang besar. List yang di mana kita bisa berhubungan satu sama lain, list yang di mana kita bisa mengkoneksi satu sama lain. Itulah program 100 hari kerja saya yang paling pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Noverizky. Selanjutnya kami persilahkan Bang Rinaldo untuk memilih kotak. Ada kotak nomor 4, 5, dan 6.
Mubes 5. Nomor 5. Baik, nomor 5 yaitu pertanyaan dari akun 29 yaitu dari Nur Anisatul Husna Matauli angkatan 20. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana pembagian prioritas dalam menjalankan program-program IKAMA apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum IKAMA. Baik, Bang. Waktu menjawab Abang selama 3 menit dari kata pertama, kami persilahkan. Baik, dalam menjalankan program dan juga menyusun program, kata-kata prioritas itu ada. Nah, mungkin di sharing sebelumnya sudah saya sebutkan. Setiap program saya evaluasi, misalnya IKAMA Foundation seperti apa prioritasnya dan apa segala macam. Nah ini sangat penting, pertanyaan sangat bagus sekali bahwa dalam menyusun program itu harus ada prioritas. Prioritas pertama apa? Prioritas program pertama adalah perkuatan di internal organisasi. Secara fungsional dan juga secara struktural. Pola komunikasi ini akan kita perbaiki di tubuh IKAMA. Dan ini juga sebenarnya tadi pertanyaan ini menjadi 100 hari kerja pertama saya yang akan saya lakukan. Prioritas bagaimana komunikasi. Grup-grup angkatan ini coba kita administrasi. Kita list, kita publish supaya orang yang tidak tahu grupnya di mana bisa tinggal klik. Ketika masuk nanti diverifikasi oleh koordinator masing-masing. Nah ini channel-channel komunikasi backbone ini akan kita perbaiki. Infrastruktur komunikasi ini akan kita perbaiki. Itu untuk internal organisasi IKAMA. Sehingga IKAMA pusat akan mudah mengkomunikasikannya ke tempat-tempat, ke masing-masing orang melalui angkatan, apakah itu melalui channel grup daerah. Itu akan kita administrasi secara kuat. Kemudian juga prioritas apa? Dalam hal alma mater, IKAMA Apps itu adalah boleh dikatakan prioritas kita, karena di sana nanti menjadi sentral komunikasi. Nanti di sana ada database yang disebutkan tadi, hampir sama semua sebenarnya. Database itu kita kelola dengan lebih baik lagi. Ada fitur find alumni di situ, sehingga kita lebih mudah tahu di lokasi ini, misalnya di kota ini, siapa alumninya, ada berapa, angkatan ini berapa. Tentunya dalam mengelola database jangan lupa Dinda sekalian, kita tidak boleh khilaf bahwa privacy itu sangat penting. Kita akan minta izin dari masing-masing alumni, boleh tidak untuk diketahui lokasinya. Di situ juga nanti ada info lowongan kerja. Adinda sekalian yang terutama yang baru lulus nih, kita cross. Info lowongan kerja bukan seperti job fit kita copy paste, tidak. Ini tentunya dari alumni itu sendiri, gitu. Sehingga lebih mengena. Oh ini abangku mencari ini. Pun yang sama. Orang yang mencari kerja juga kita coba posting di info lowongan kerja. Gitu. Hal seperti ini interaksinya akan kita bangkitkan. Di sinilah IKAMA itu ada, gitu. Memfasilitasi sebagai fasilitator dan katalisator. Bagaimana nanti efektifnya apa itu kembali ke kita semua. Kita tidak boleh lupa bahwa alumni adalah stakeholder yang paling penting. Kata kedua dari IKAMA adalah alumni, bukan siapa-siapa. Nah, ini prioritas tadi juga di program-program yang lain saya pernah sebutkan ada skala prioritas. Contohnya kita pengen membuat reuni akbar, itu prioritasnya tidak tinggi karena kita punya ketergantungan dengan stakeholder lain. Perlu komunikasi dengan sekolah, dengan yayasan, dengan pemerintah daerah dan lainnya. Nah, yang terkait dengan stakeholder lain ini prioritasnya tidak terlalu tinggi. Prioritas utama adalah konsolidasi, rapatkan barisan. Itu program. Mohon maaf Bang, waktu Abang sudah habis. Terima kasih. Baik, kemudian kami persilahkan Bang Novel Rizky untuk memilih ada nomor 4 dan juga nomor 6. Mohon maaf Bang Nove. Sorry, nomor 4. Tadi masih di mute. Mohon maaf. Ya. Nomor 4, pertanyaan dari akun Hafiz Hasri 11, yaitu dari Abang Hafiz Hasri Matauli angkatan 15. Pertanyaannya adalah, menurut Abang, apakah akar permasalahan yang dihadapi oleh IKAMA dan apa solusinya? Waktu Abang 3 menit dari kata pertama, kami persilahkan. Terima kasih, moderator, pertanyaannya. Akar permasalahan paling utama IKAMA saat ini adalah kita sendiri. Kita sendiri permasalahannya. Kita ingin bersama menginginkan hal yang sama. Tapi masalahnya juga kembali adanya di kita. Bagaimana kita ternyata terciptakan tanpa menyalahkan siapapun adanya gap-gap
adanya kelompok-kelompok, adanya bagian-bagian, itu kita tidak bisa pungkiri. Apatisme yang akhirnya menjalar kepada ketidakpedulian, tidak keinginan untuk berkontribusi yang dihasilkan paling terakhirnya. Itu PR luar biasanya, itu PR besarnya sekali. Saya makanya dari awal ingin menyampaikan bahwa tidak ada kata saya sebenarnya, adanya ada kata kita. Ikama harus menjadi nomor satu karena seluruhnya berhak berkontribusi. Kalau saya pisahkan hanya ini yang boleh berkontribusi, kalau ini yang boleh berpendapat, hanya ini yang boleh menyampaikan sesuatu, maka tanpa sadar sebenarnya saya sedang memblok-blok pikiran, memblok-blok hak, memblok-blok sifat. Seluruh orang yang ada di dalam Ikama berhak menyampaikan apapun yang menurut mereka benar. Ini PR tersulitnya. Program bisa kita raih dengan bersama-sama dan kita eksekusi bersama-sama. Tapi setiap dari kita punya hak untuk memperbaiki ini, punya kewajiban memperbaiki ini. Jangan sampai kita tidak bisa memperbaiki ini, hanya kita merasa bahwa hanya segelintir orang yang memperbaikinya. Jadi keikutsertaan daripada kita, semuanya kita harus mau terlibat, harus mau untuk masuk ke dalam. Seluruhnya jangan sampai ada hanya Bang Naldo saja, hanya saya saja. Bang Naldo luar biasa kontribusinya, begitupun teman-teman yang mendukung Bang Naldo. Adinda Sabran juga luar biasa kontribusinya, begitupun teman-teman yang mendukung Adinda Sabran. Siapapun dari kita bertiga merupakan dasar daripada pembentukan Ikama yang menjadi lebih baik. Kalau kita terus mengatakan apa yang telah kita perbuat, apa siapa bagaimana, itu kita tidak akan sampai di sana. Kita adalah bersama-sama. Kita harus memperbaiki masalah ini dengan memperbaiki sifat apatismenya, dengan memperbaiki komunikasinya, dan merujuk kepada ADRT sepenuhnya. Karena itulah dasar dari segala dasar yang bisa kita pegang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Novel Rizky. Berikutnya Bang Rinaldo, hanya tersisa satu nomor, yaitu nomor 6. Pertanyaannya dari akun Luis Pandia, yaitu dari abang kita Luis Pandia, angkatan 19. Pertanyaannya, apakah alasan abang mau menjadi ketua umum Ikama dan mengapa harus menjadi ketua umum Ikama? Baik Bang, waktu abang 3 menit, dimulai dari kata pertama, kami persilahkan. Baik, dalam perjalanan berikama di beberapa daerah, dalam berbagai kondisi, saya melihat potensi alumni itu ada. Alumni itu luar biasa pada saat kita sentuh Ikama. Tidak sampai 1 detik, sudah langsung siap. Itu yang saya tangkap di Ikama ini. Dan saya ingin benefit tadi saya katakan gate benefit. Gate benefit ini di-extend ke seluruh Ikama. Saya sudah gerakkan Ikama Jabodetabek dan itu alhamdulillah gap-gap itu tidak ada. Canda antar angkatan 1 digit dengan 2 digit itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, interaksi tadi yang itu akibat apa? Interaksi. Kita seringkali sakwa sangka. Wah, si A begini, si B ini. Padahal kita tidak pernah berinteraksi. Hanya saja mendengar katanya. Nah, ini gap-gap ini kita eliminir dengan cara interaksi tadi. Nah, itu saya sudah lakukan di Jabodetabek. Nah, saya lihat ini, saya ingin extend ini. Benefit-benefit ini diperoleh oleh seluruh wilayah, tidak hanya di Jabodetabek. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara menjadi calon ketua umum. Kita coba sudah maksimal, kita sudah komunikasi dengan pengurus sebelumnya, tapi tidak maksimal. Maka mau tidak mau, saya melihat ini harus dilakukan dengan cara melalui menjadi ketua umum, di mana leadership sangat penting dalam Ikama. Bagaimana peran-peran pengurus itu saya lihat antusiasme dengan leadership itu bisa dikelola dengan baik. Luar biasa, adinda sekalian yang bertanya tadi, luar biasa animo alumni tentang Ikama. Buktinya seperti sekarang ini. Begitu ada mubas, wah hampir 2.000 yang sudah mendaftar. Jadi memang Ikama itu sebenarnya ada di hati kita semua. Nah ini pengurus harus mengetuk. Dan saya lihat tadi kembali ke pertanyaan, kenapa harus menjadi ketua Ikama, ketua umum? Nah, dengan ketua umum lebih memiliki akses yang lebih dalam melaksanakan program-programnya. Itu saja jawaban dari saya, Dinda. Baik, terima kasih Bang Rinaldo. Melihat adanya antusiasme yang luar biasa
dari para hadirin, maka kami panitia memutuskan untuk menambah satu segmen yang mana kami akan mempersilahkan kepada para hadirin untuk langsung bertanya kepada kedua calon ketua umum yang hadir pada hari ini, yang mana pertanyaannya tidak boleh sama atau pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya, serta pada saat bertanya dimohonkan untuk memperkenalkan diri, yaitu nama dan juga angkatan. Kami mempersilahkan untuk melakukan raise hand. Saya mulai dari 3, 2, 1. Baik, saya persilahkan kepada Bang Jayagulo untuk memberikan pertanyaan kepada kedua calon ketua umum, di mana masing-masing calon ketua umum diberi waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Bang Jayagulo, kami persilahkan. Oke, makasih banyak Mbak atau Kak Ulfa buat kesempatannya. Masing-masing pertanyaannya sama. Menurut Bang Naldo ya dan juga Bang Nove, siapa yang lebih layak menjadi ketua umum? Apakah Bang Naldo sendiri atau Bang Nove? Begitu sebaliknya untuk Bang Nove. Siapa yang lebih cocok? Bang Nove kah atau Bang Naldo? Itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bang Jayagulo. Untuk kali ini maka kita persilahkan kepada Bang Nove untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Abang 3 menit dimulai dari kata pertama. Kami persilahkan. Terima kasih, Gulo, pertanyaannya. Luar biasa sekali ya. Jadi betul-betul bagaimana mentes sekali apakah saya akan menjawab diri saya sendiri atau Bang Naldo. Itu luar biasa menurut saya pertanyaannya. Jawaban sejatinya adalah kami berdua pantas. Itu yang saya rasakan. Cuman kalau harus memilih apakah siapa lebih pantas apa tidak lebih pantas, itu nomor lain. Bang Naldo memiliki kapasitas yang luar biasa. Kalau saya mengatakan saya punya kapasitas luar biasa, harus orang lain yang menyampaikannya. Harus pihak ketiga yang menyampaikannya. Terlalu arogan atau sombong kalau saya mengatakan saya juga luar biasa. Harus orang lain. Tapi dalam hal ini, saya merasa kita berdua memiliki niat yang sama, niat untuk memperbaiki IKAMA yang sama, niat untuk menyentuh setiap dari anggota IKAMA, dan untuk menjadikan IKAMA ini menjadi nomor 1. Jadi, saya bisa sampaikan bahwa mau Bang Naldo maupun saya, kami berdua memiliki niat dan tujuan yang sama. Dan kami berdua, saya rasa pantas untuk menjadi seorang ketua agar bisa menjadikan IKAMA jadi lebih baik. Dan kita tidak bisa lupakan Adinda Sabran, yang juga berjuang untuk menjaga marwah daripada IKAMA ini. Dan dia juga bagus dan terbaik juga. Itu mungkin jawaban singkat saya. Semoga bisa diterima Adinda Gulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Nove Rizky. Kemudian kami persilahkan Bang Rinaldo untuk menjawab. Waktu akan 3 menit dimulai dari kata pertama. Silahkan Bang. Ya, sebelumnya saya mau sharing sedikit rekan-rekan sekalian. Hubungan saya sama Nove Rizky ini sangat dekat sekali. Gitu. Kami punya hubungan profesional sebenarnya, yang mungkin tidak banyak yang tahu gitu. Kami juga bersama-sama di Jabodetabek sebelumnya. Jadi ke hubungan emosional dan juga profesional itu sudah cukup sangat baik. Dalam konteks kita berbicara IKAMA, tadi Novel bilang ya sama-sama pantas, tapi saya menyatakan bahwa saya lebih pantas karena saya sudah lama di IKAMA, mengetahui boleh dikatakan bagaimana apa problem utama IKAMA itu sendiri. Dan juga sudah menyusun program dari program-program sebelumnya, dan juga sudah mengetahui bagaimana caranya. Ini mau tidak mau harus jemput bola, dan saya sudah biasa jemput bola, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini yang membedakan saya dengan Adinda Nove dalam hal IKAMA. Pribadi boleh dikatakan saya sangat salut dengan Adinda ini, prestasinya luar biasa, komunikasi luar biasa. Tapi dalam konteks IKAMA kita berbicara, kita butuh yang lebih sistematis lagi, yang lebih aplikatif lagi dalam hal penyusunan program dan juga dalam hal komunikasi dengan yang lainnya. Itu yang boleh saya jawab. Ini agak tricky memang, tapi kita harus melihat semuanya dari segala sudut pandang, dari segala visi misi bagaimana calon itu berbicara, berkomunikasi, seperti itu. Jawabannya. Kembali kepada rekan-rekan alumni sekalian, silakan pilih berdasarkan setelah melihat semua aspek, tidak hanya 1-2 aspek saja. Tidak hanya
mendengarkan katanya tidak. Kita alumni yang sangat kritis, saya yakin, silakan bandingkan. Dan bagaimana, mana yang Anda lebih yakini antara saya, Novel Rizky, ataupun Adinda Sabran. Itu saja. Luar biasa, Bang Gulo. Pilih nomor 3, Bang Gulo. Baik, terima kasih kepada Bang Jaya Gulu atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada kedua calon ketua umum. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bang Irfan, angkatan 4. Baik. Bang Irfan, kami persilakan untuk bertanya. Oke, makasih. Sebelumnya Adinda, karena ini pertanyaan untuk debat, saya ganti setelan dikit ya, agak keras ya, apa ya. Buat Adinda kedua Adinda saya acukan jempol, tapi karena ini debat saya mau ngambil perspektif yang supaya nyambung dengan debat. Pertanyaan pertama buat Adinda Nove, karena sebelumnya saya tahu bahwa dari penjelasan sebelumnya bahwa Adinda punya kedekatan khusus dengan yayasan, saya mau bertanya dengan konteks yayasan. Jadi ada 2 pertanyaan untuk 2 calon ya, untuk Adinda dulu. Maaf Bang, pertanyaannya hanya 1 untuk kedua calon Bang. Boleh dua-duanya ya? Satu saja Bang. Oke, kalau gitu saya ganti deh, nggak jadi pertanyaan keras deh kalau kayak gitu. Pertanyaan normatif aja kalau begitu. Pertanyaan saya adalah masing-masing kandidat coba sampaikan apa kekeliruan atau kesalahan pengurus sebelumnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan kalau diperkenankan pertanyaan nomor 2 untuk kedua calon, boleh jawab boleh enggak, tapi ini pertanyaan. Mohon izin, andaikan Adinda kedua calon mengetahui bahwa proses ini memiliki cacat prosedural, kalau nanti ternyata kalah, apakah akan menggugat cacat prosedural tersebut atau tetap menerima kekalahannya? Itu aja. Baik, karena tadi sudah dimulai dari Bang Nove, maka kali ini untuk menjawab pertanyaan kita mulai dari Bang Rinaldo. Waktu Abang 3 menit. Dimulai dari kata pertama. Bang Irfan, tadi saya lebih konsen kedua tadi. Pertanyaan pertama apa Bang Irfan? Maaf. Coba sampaikan dengan jelas kesalahan atau kekeliruan pengurus sebelumnya dan bagaimana cara memperbaikinya di pengurusan Adinda sekalian. Oke. Kalau di kepengurusan sebelumnya ada 2 hal Bang, kalau saya lihat. Yang pertama dari sisi struktur administrasi itu sendiri. Pada saat pemilihan ketua DPD oleh ketum tidak melalui musda dan bisa jadi ketuanya salah pilih, itu menyebabkan daerah-daerah tidak efektif Bang. Di situ itu lebih ke arah administrasi. Yang kedua kalau saya lihat adalah pola komunikasi di dalam pengurus itu sendiri. Saya di dalam pengurus Bang. Gitu. Nah itu yang saya lihat masih sangat-sangat kurang. Bagaimana menggerakkan pengurus tersebut. Gitu. Sampai sekarang maaf kata saya tidak menerima juga secara resmi program dari pusat gitu. Nah ini pola komunikasi ini yang sangat-sangat kurang kalau saya lihat gitu. Sehingga tidak efektif dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Ada kegiatan ini kadang-kadang tidak sampai ke rekan-rekan alumni. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, andai kata catat prosedural tadi dan saya tidak terpilih, saya lebih ke arah ini konsolidasi. Itu lebih ke arah administrasi, Pak. Kita sudah animo ini sudah sangat luar biasa. Tidak mungkin kita ulang. Tidak mungkin kita ribut dalam perpolitikan quote-unquote ya, organisasi internal. Itu tidak ada gunanya gitu. Nah ini lebih ke arah saya akan support siapapun yang terpilih. Gitu. Saya akan support maksimum. Saya akan menyatakan kepada teman-teman saya juga, mari kita support. Karena ini prosesnya sudah berlalu. Gitu. Tentang administrasi itu kita sama-sama lah, Pak. Kita tahu banyak PR administrasi yang di tubuh IKAMA ini. Dalam hal pembahasan ART saya lihat itu sangat luar biasa, Pak. Animo rekan-rekan alumni untuk memberikan kontribusi. Kata per kata itu dibahas, itu sangat luar biasa. Jadi kita acungi jempol. Hanya saja mungkin waktu tidak cukup dan lain itu lebih ke administrasi. Pada saat kita sudah bersatu, ngapain kita terlalu pusing dengan administrasi? Organisasi ini bukan organisasi politis ataupun yang lain, tidak. Ini adalah organisasi kita bersama. Spirit kekeluargaan tadi jauh lebih penting, Pak. Daripada istilah jabatan ketua ataupun non ketua. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Bang Irfan. Salam hormat. Nomor 3, Bang. Baik, terima kasih Bang Rinaldo. Berikutnya kepada Bang Nove, kami persilahkan 3 menit dari kata pertama. Silakan Bang.
Terima kasih Bang Irfan pertanyaannya. Saya baru kali ini nih ketemu langsung Bang Irfan. Salam kenal Bang. Semoga Abang sehat-sehat selalu. Pertanyaannya saya langsung jawab yang nomor 2. Jawabannya saya akan mensupport, saya tidak akan menggugat, saya tidak akan men-challenge, dan saya akan menerima kekalahannya. Itu langsung nomor 2, tidak pakai koma-koma. Langsung Bang. Pertanyaan pertama terkait dengan kesalahan atau kekurangan dari manajemen atau dari pengurus sebelumnya. Saya rasa ketika saya mengumbar suatu kesalahan di forum ini, saya ada merasa sedikit secara psikologis cukup tidak elok. Saya rasa kesalahan yang ada di pengurusan sebelumnya pasti terfokus pada beberapa lini. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang bisa kita bahas secara bersama-sama, tapi dalam tidak konteks untuk menjatuhkan. Saya tidak ingin menyatakan seperti itu. Tapi kalau bisa saya katakan apa yang bisa saya perbaiki, saya tidak menganggap bahwa ini kesalahan, tapi apa yang bisa saya perbaiki. Yang pertama adalah struktur daripada pembentukan organisasi IKAMA itu sendiri. Yang pasti saya akan memfokuskan pada orang-orang yang memang tepat, orang-orang yang memang bisa, dan orang-orang yang mampu mau bersinergi dan mau terus aktif dan mengajak kepada semuanya yang juga ingin beraktif kepada IKAMA juga secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah terkait dengan komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang harus dibangun adalah komunikasi segala arah. Pusat harus menjadi mercusuar daripada seluruh daerah. Dan begitupun daerah harus bersama-sama bersatu padu kepada pusat. Kurangnya komunikasi dari pusat dengan daerah ataupun dari daerah dengan pusat menciptakan kekeliruan yang cukup fatal dalam pembangunan program-program IKAMA. Sehingga tidak ada maksimalitas atau tidak ada suatu rangsangan yang kuat agar menciptakan itu menjadi lebih baik. Ini yang saya rasa perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Dan yang pasti pengurus-pengurus sebelumnya mau dari nomor 1 hingga nomor 4 kemarin semuanya memberikan sesuatu yang baik buat IKAMA. Tanpa bisa kita pilah-pilah, tanpa bisa kita kecil-kecilkan. Semuanya berkontribusi kepada IKAMA. Itu yang harus kita jadikan tolak ukur. Dan apapun yang kurang dari mereka kita tutup, kita lengkapi, lalu kita jadikan katalisator seperti yang Abang Naldo bilang untuk penguatan IKAMA. Itu yang menurut saya paling baiknya. Mungkin sekian, semoga bisa menjawab Bang Irfan. Terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Irfan atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bang Kurniawan, angkatan 12. Baik, setelah Bang Kurniawan memberikan pertanyaan nantinya, kita akan menuju ke segmen selanjutnya, yaitu akan dibuka 3 pertanyaan lagi, yang mana yang paling cepat untuk hands up, maka kami akan memilihnya. Baik, kepada Bang Kurniawan, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Darminto Limbong, saya angkatan 12. Izinkan saya sebagai peserta pemilih Mubes calon ketum IKAMA. Pertanyaan saya, coba bantu saya sebagai pemilih, bantu saya sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari setiap masing-masing calon ketum. Terima kasih. Baik, kita mulai dari Bang Nove, waktu Abang 3 menit, dimulai dari kata pertama. Dipersilakan, Bang. Terima kasih Adinda Kurniawan atas pertanyaannya. Saya akan bahas dulu dari kekurangan, karena kelebihan pasti lebih bagus dan pasti punya ukuran yang lebih besar buat Bang Naldo. Kekurangan, yang pasti saya melihat bahwa seharusnya Bang Naldo bisa merangkul semua tanpa terkecuali, mungkin masih ada yang belum dirangkul secara keseluruhan. Tapi ini adalah PR besar kita, PR besar Bang Naldo agar bisa terus merangkul. Yang kedua adalah fokus daripada IKAMA itu sendiri. Fokus dari IKAMA itu sendiri saya yakin bukan hanya tentang IKAMA Foundation, tapi juga tentang seluruh program IKAMA. Mungkin Abang bisa mengkonsentrasikan bukan hanya terhadap IKAMA Foundation, tapi juga seluruh program-program yang bisa muncul nantinya. Dan kita harus mengapresiasi program-program lain juga. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana kita beridealisme terhadap seluruh angkatan. Bukan hanya angkatan kita saja, tapi dengan seluruh angkatan kita semua harus bisa menerima dan bagaimana kita bisa merasuki semuanya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Saya rasa ketiga kekurangan itu yang bisa saya sebut. 3 kelebihan, nah ini yang paling hebatnya. Menurut saya luar biasa. Yang pertama, buat saya Bang Naldo adalah panutan.
Dia berjibaku sejak awal untuk pembangunan IKAMA yang menjadi lebih baik. Setiap orang yang ada di IKAMA Jabotabek pasti mengenal beliau dan tahu bagaimana langkah-langkah beliau untuk membangun IKAMA. Kita harus apresiasi betul bahwa beliau memberikan waktu dan tenaganya untuk IKAMA. Yang kedua adalah seorang panutan yang luar biasa di bidang bisnis juga. Beliau berjibaku di dalam bisnis yang saya ketahui sangat profesional sekali, sehingga itu bisa dijadikan ukuran sebagai seorang pemimpin yang ideal. Dan yang ketiga adalah terkait seorang kepala keluarga yang luar biasa juga. Saya mengenal beliau bukan hanya sebagai profesional, tapi juga sebagai pribadi. Karena saya tahu beliau adalah orang yang sangat sayang dengan keluarganya, itu 3 kelebihan yang paling utama dan modal sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bang Rinaldo bisa menjawab. Waktu Abang 3 menit, dimulai dari kata pertama, dipersilahkan dong. Ya, secara personal, tadi saya sudah bilang saya dekat dengan Adinda Nove. Kelebihan beliau ini apa? Prestasi profesional luar biasa sekali yang internasional dan lainnya, lawyer yang sangat top, salah satu lawyer sangat top. Yang kedua, pribadinya, dia masih tetap humble. Nah, itu saya salut sekali. Bagaimana beliau juga mencintai keluarganya, itu luar biasa sekali. Yang ketiga apa kelebihannya? Di kesibukannya beliau mau berkontribusi untuk IKAMA. Ini luar biasa sekali. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di kantornya dengan bisnisnya, saya lihat yang sudah luar biasa. Tapi dia mau meluangkan waktu untuk IKAMA, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kekurangannya. Yang pertama kekurangannya, ini kita berbicara dalam konteks IKAMA. Adinda Nove Reski kurang mereview kegiatan-kegiatan IKAMA sebelumnya. Termasuk tadi dalam hal merangkul, saya boleh katakan siapapun saya rangkul Adinda. Semua angkatan, saya komunikasi, saya WA, saya call. Itu sudah biasa saya lakukan. Kemudian yang kekurangan Adinda Nove Reski selanjutnya adalah beliau tidak terlalu kurang paham kalau saya lihat ya permasalahan fundamental di IKAMA itu sendiri. Mungkin ini nanti sambil jalan nanti pelan-pelan Adinda lebih aktif lagi nantinya, apakah terpilih ataupun tidak terpilih akan lebih tahu bagaimana IKAMA itu sendiri Adinda Nove Reski. Ini organisasi sangat kompleks Adinda. Dan yang terakhir saya lihat porsi dalam program Adinda sendiri ini alumni itu untuk alumni tidak terlalu besar kalau saya lihat. Stakeholder lain yang cukup tinggi dibuat. Sementara contohnya sekolah ataupun juga yayasan. Sementara fase kita IKAMA saat ini adalah fase untuk alumni konsolidasi. Pada saat sudah kita sering berinteraksi, sering dalam kegiatan, kita bisa berpikir lebih banyak lagi. Kita bisa berpikir merangkul stakeholder lain. Bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi kalau kita sendiri tidak kuat. Itu saya rasa 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari Adinda Nove Reski. Tetap secara personal, kami ini dekat. Kalau bilang dulu di Jabodetabek ini sekretaris saya Adinda Nove ini. Kita sering kegiatan, saling support satu dengan yang lainnya. Nah, itu dari saya. Adinda Kurniawan Limbong, pertanyaannya luar biasa sekali. Baik, terima kasih kepada Bang Kurniawan atas pertanyaannya. Maka kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu kami akan membuka 3 pertanyaan lagi untuk para hadirin yang paling cepat melakukan raise hand. Dimulai dari 3, 2, 1. Baik, kami persilahkan kepada Abang Jung Purba untuk bertanya. Dipersilahkan, Bang. Bentar. Halo, udah kedengaran? Keren, Bang. Halo, selamat siang kakak yang pastinya saya hormati dan adik-adik yang saya sayangin. Mungkin
teman-teman sama adik-adik pasti merasa terkejut karena tiba-tiba sebelum masuk ke pertanyaan ya, karena tiba-tiba kenapa udah ada pemilihan ketua IKAMA, karena sebelumnya kita, maksudnya mungkin karena memang dari saya atau memang dari hal lain belum merasakan pengaruh dari IKAMA itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan ini akhirnya bisa membuat teman-teman atau adik-adik tergerak nantinya. Yang mau saya tanyakan adalah untuk kedua kakak calon yang pasti saya hormati, apa langkah konkret, ini artinya langkah konkret ya, maksudnya langkah nyata yang akan kakak-kakak jalanin atau lakukan selama 3-6 bulan ke depan. Oke, mungkin dari segi administrasi itu adalah hal yang pertama pasti kakak-kakak lakukan. Tapi ini langkah konkret apa yang nantinya akan kakak lakukan dalam 3-6 bulan ke depan? Karena melihat masa pandemi adalah masa-masa yang paling sulit untuk melakukan segala hal yang langsung memang berkaitan secara langsung gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bang Bung Purba. Kami persilahkan yang pertama dari Bang Rinaldo untuk menjawab pertanyaannya. Waktu Abang 3 menit dimulai dari kata pertama. Dipersilahkan, Bang. Langkah konkret pertama adalah membentuk kepengurusan. Dengan prinsip right man in the right place. Kita akan open recruitment. Kita akan berikan job deskripsi masing-masing. Kita akan filter siapa yang mampu dan mau. Nah, ini sangat penting sekali. Tidak hanya mampu, tapi kalau tidak mau susah. Dua-duanya ini. Nanti kalau ada beberapa orang boleh kata apply posisi yang sama, kita akan coba interview ataupun ngobrol-ngobrol lah. Seperti itu. Yang kedua, perbaikan tadi pola komunikasi di IKAMA. Bagaimana grup-grup itu kita coba administrasi, kita register semuanya. Siapa apanya kita identifikasi. Bahkan grup utama IKAMA itu harus ada. Nah, kalau sekarang saya lihat itu tidak bertuan grup itu. Ini tidak, ini grup under IKAMA pusat, harus jelas. Nah, ini harus diadministrasi sehingga pola backbone komunikasi itu jelas. Hadirin sekalian. Kemudian tadi saya sebutkan juga sebelumnya bahwa saya akan wujudkan IKAMA Apps dalam 100 hari kepengurusan. Orang-orangnya sudah ada yang siap support membantu. Dan juga adik-adik programmer misalnya, ayo silakan belajar dengan abang-abangnya. Pengusaha software house dari Bandung, angkatan 8, Adinda Ariska. Saya sering berinteraksi dengan beliau, luar biasa semangatnya. Disupport dengan juga kolaborasi dengan Bang Roni Agusman, angkatan 4. Kita sering komunikasi dulu untuk mewujudkan ini. Ini tinggal kita gerakkan. Begitu Adinda untuk yang 100 hari atau 6 bulan tadi ya, langkah konkret yang akan dilakukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bang Nove untuk menjawab pertanyaan. Waktu Abang 3 menit dimulai dari kata pertama, dipersilahkan Bang. Terima kasih Adinda Purba, sudah pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini sempat sebelumnya sudah ditanyakan, cuman beda range waktu. Sebelumnya kita berbicara 100 hari, tapi 6 bulan itu kurang lebih, jika saya tidak salah itu mungkin 180 hari. Jadi ada 80 hari jeda di sana. Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan adalah terkait dengan bagaimana saya akan memprioritaskan program-program saya selama 180 hari atau 6 bulan ini. Yang pasti tadi saya sempat sampaikan bahwa kita akan terfokus kepada database atau penjaringan. Kita akan memfokuskan bagaimana kita semua bisa terdata dengan baik dan benar, hingga bisa kita lahirkan dan kita keluarkan atau kita terbitkan kartu tanda IKAMA, KTA-nya IKAMA, supaya bisa diterima oleh seluruh pihak. Nah, saya mentargetkan kurang lebih sekitar 50% hingga 70% pendataan dari seluruh anggota IKAMA selama 6 bulan pertama. Ini yang akan saya targetkan, yang paling pertama. Sehingga kita bisa mengkoordinir seluruhnya dari ujung sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke, supaya kita bisa mengetahui siapapun di dalam IKAMA. Begitupun di luar dari Indonesia. Yang kedua adalah terkait dan terfokus kepada dengan kerjasama dengan yayasan yang akan saya mulai sejak dini. Kenapa harus kerjasama dengan yayasan? Karena saya ingin merangkul bagaimana mereka berkontribusi kepada IKAMA juga. Saya tidak ingin datang ke pintu mereka hanya datang pada saat dianggap perlu. Saya tidak mau itu. Saya akan merangkul mereka karena sejatinya yayasan merupakan pembina daripada Matauli dan harus berjalan beriringan bersama dengan IKAMA. Sehingga dengan kita mengetuk itu pintu mereka sejak awal dan melakukan komunikasi kontributif ataupun konstruktif,
itu kita bisa mendapatkan satu hasil yang bisa kita terima secara langsung dalam 6 bulan pertama. Antara itu kerjasama di bidang pendidikan, di networking, di olahraga, ataupun di hal-hal lain yang bisa kita terima secara bersama-sama. Jangan sampai 6 bulan ke depan kita tidak melakukan apa-apa yang cukup spesifik yang bisa diterima dampaknya secara global atau luas di dalam anggota IKAMA. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Purba atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bang Gondo, angkatan 6 untuk bertanya. Mohon maaf Bang, suaranya belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Sudah didengar ya, Ibu Ulfa? Bang. Ya, untuk Bang Naldo dan Saudara Nove Rizky, adik kita, satu aja pertanyaan saya, kira-kira apa nanti yang akan dilakukan, program apa yang akan dilakukan, sesuatu yang sifatnya luar biasa dan memiliki impact untuk seluruh anggota IKAMA, terutama di ekonomi gitu ya. Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Bang Nove untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Abang 3 menit dimulai dari kata pertama, dipersilahkan Bang. Oke, terima kasih Abang Gondo atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pasti sesuatu yang akan revolusioner atau akan saya lakukan secara baru dan mungkin bisa berkorelasi dengan para semuanya, dan saya lihat memang belum pernah tercetus, tapi mohon koreksi kalau saya salah, adalah terkait dengan IKAMA Startup Event, di mana saya ingin mengajak pembentukan daripada IKAMA Startup Event ini untuk bisa menjadi sesuatu modul atau suatu sumber paling pertama agar seluruh teman-teman di IKAMA bisa menggunakan atau bisa berbagi teknologi secara bersama-sama. Tadi Abang Naldo sudah sempat ada IKAMA Apps, ada sempat IKAMAku di Sugas dimention oleh Adinda Sabran. Ini merupakan program-program yang luar biasa yang ditampung dalam IKAMA Startup Event. Dan itu menjadi revolusioner sekali. Kenapa? Karena bisa dikontribusikan kepada masyarakat secara langsung. Apapun itu bisa kita kontribusikan secara langsung. Nah, kami sebagai fasilitator harus bisa mengarahkan agar bisa terpenuhi program tersebut. Nah, tadi Abang juga sempat spesifikkan bagaimana terkait dengan ekonomi. Nah, ekonomi dari setiap anggota IKAMA merupakan korelasi yang sangat penting sekali. Kita tidak bisa nafikan, belum tentu semua seberuntung orang-orang yang lain yang mungkin juga sudah beruntung. Itu kita harus sampaikan. Nah, saya rasa kita harus bisa mensupport ini dengan berbagai mekanisme yang ada. Sementara ini sudah dibentuk beberapa linier daripada, termasuk dari yang telah dibentuk oleh Bang Naldo, dari IKAMA Foundation, ataupun Koperasi IKAMA Sejahtera, atau Pasmadu, atau yang belum saya sebutkan. Semua itu adalah pergerakan yang baik. Tapi apakah itu cukup untuk bisa kita deliver kepada adik-adik, ataupun senior-senior, atau siapapun yang membutuhkan dalam IKAMA, itu pertanyaan kedua. Nah, saya tugasnya harus bisa mencari dana itu dari berbagai macam sumber, termasuk dari CSR atau termasuk dari para kerjasama terhadap program-program yang ada dalam IKAMA, agar bisa mendeliver bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu langsung direct kepada orang-orang di dalam IKAMA, bukan hanya di luar daripada masyarakat daerah. Nah, itu jawaban saya yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab Abang Gondo dan semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami persilahkan Bang Rinaldo untuk menjawab. Waktu Abang 3 menit dimulai dari kata pertama, kami persilahkan. Baik, saya akan mulai dari fundamental. Fundamental kita harus sering berinteraksi. Nah, pada saat kita berinteraksi, nanti akan banyak ide-ide tadi. Bisa tolong-menolong. Jadi IKAMA menjadi fasilitator. Fasilitatornya apa? Kita akan buat IKAMA Apps. Di sini akan nanti ada bagi itu database adalah data, tadi yang Bang Nove sampaikan, tadi ada Nove adalah data. Tapi lebih dari situ, data itu kita olah. Ada aplikasi Find Alumni kalau minta tolong. Nah, ini bisa juga minta tolong dalam urusan pekerjaan. Itu secara tidak langsung juga ekonomi kan gitu ya, mempermudah. Jadi IKAMS ini akan memudahkan kita, oh ini ada di sini gitu. Kemudian di IKAMS tadi saya singgung akan ada info bisnis. Silakan orang-orang yang berbisnis. Ini nanti koperasi yang bakal mengorganize gitu. Sederhana saja, Dinda. Contohnya, ini saya
saya kembalikan juga tentunya kepada alumni untuk peran aktifnya. Ada banyak mungkin kita ini yang punya usaha travel online gitu. Ayo kita coba list, kita coba kayak arisan. Nah, harapan kita semua alumni beli tiket di situ tuh nantinya gitu. Nah, ini hal-hal sederhana untuk yang bisa kita gerakkan di bidang ekonomi. Kita tidak dalam rangka langsung membuat perusahaan A, B, C, D, ini tidak. Itu kompleks. Malah saya lebih setuju ide itu adalah di samping. Gitu. Di Ikama ini ada kekeluargaan. Yang paling dekat adalah metode koperasi, itu sangat relevan menurut saya. Nah, ini sekarang koperasi coba kita gerakkan pelan-pelan. Anggota koperasi, kemudian kita coba menjual merchandise tadi untuk koperasi yang lebih bagus lagi, gitu, lebih aktif lagi. Nah, interaksi tadi diharapkan jadi otomatis juga antar alumni, silakan saling menolong tadi kalau sudah interaksi lebih. Kelemahan kita Adinda Gondo adalah kita sering minder. Gitu. Nah, pada saat minder inilah pintu rezeki itu bisa tertutup. Gitu. Jangan minder di Ikama ini. Gitu. Datang saja. Pada saat ditanya kamu kerja di mana, jangan baper gitu. Siapa tahu bisa membantu gitu. Nah, ini saya ketuk hati semua alumni, jangan minder. Gitu. Datang saja. Bahkan itu tadi mempererat silaturahmi kan. Kita ada istilah silaturahmi memperpanjang usia dan mempermurah rezeki. Ini yang akan kita push Adinda Gondo. Inilah tugas tadi Ikama dalam konteks organisasi sehingga interaksi lebih dapat gitu. Untuk kegiatan sosial tadi membantu itu sudah saya jelaskan semua. Tapi dalam hal ekonomi, interaksi tadi akan kita tingkatkan sehingga bisa saling membantu, saling mensupport satu sama yang lainnya. Gitu. Jadi tidak dalam hal membuat perusahaan besar. Perusahaan itu tanya di dalam rezeki ini itu perlu bisnismen yang matang. Gitu. Nah, karena kita harapkan usaha itu sustain, berkelanjutan, tidak hanya setahun atau malah satu pengurusan tidak. Anda perlu, saya lebih setuju kalau usaha itu di samping Ikama, di luar Ikama. Tapi antar Ikama terkoneksi balik mereka-mereka. Sehingga bisa support satu dengan yang lainnya. Begitu jawaban saya Adinda Gondo. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Baik, terima kasih kepada Bang Gondo atas pertanyaannya. Berikutnya kami persilahkan Bang Muhammad Salim, Matauli Angkatan 11 untuk bertanya. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Salim, MTN Angkatan 11 ya. Sebelum saya mulai bertanya, nih dua abang kita ini, baik Bang Naldo maupun Bang Nove itu kan sudah meluangkan waktu untuk memikirkan Ikama, sesuatu hal yang sangat besar menurut saya itu. Di sela-sela kesibukan pribadi sama pekerjaan ya. Saya appreciate, programnya juga bagus-bagus. Pasti bagus-bagus untuk Ikama. Pertanyaan saya mendasar sebenarnya, baik ke Bang Naldo maupun ke Bang Nove, apa Bang yang membuat abang-abang ini memajukan diri untuk mencalon ketua umum? Apa sih yang menggerakkan hati abang ini? Itu kira-kira. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Kita mulai dari Bang Rinaldo untuk menjawab pertanyaan. Waktu Abang 3 menit. Dimulai. Silahkan, Bang. Jadi selama saya berikama, gitu, banyak benefit tadi, get benefit yang saya dapatkan. Bukan harus materi, tidak. Immaterial juga. Banyak urusan saya mudah dengan bantuan alumni Matauli. Nah, ini adalah bagian dari networking tadi. Saya ingin ini di-extend ke semua alumni. Bukan hanya saya saja mendapatkan benefit tadi. Ingat prinsip tadi, give benefit and get benefit. Jangan take benefit di kamu. Itu salah. Oke. Ya, ini yang menjadi alasan saya kenapa saya pengen menjadi ketua, ingin men-extend. Kita sudah buktikan ketika interaksi di Jabodetabek yang luar biasa. Nah, ini saya ingin extend lagi nih cakupannya ke seluruh alumni. Saya ingin mengetuk pintu hati alumni. Yuk datang dong, yuk berikama gitu. Apapun Anda, siapapun Anda. Jangan, kita tidak pernah lihat status sosial, kita tidak pernah lihat umur. Nah, pada saat interaksi tadi lebih, saya bilang tadi, ya itu nanti otomatis. Jangan ujuk-ujuk kita datang. Bang, tolong dong ini. Nah, ini kan susah. Ya. Kita juga sama, tiba-tiba orang datang tidak kenal walaupun punya background yang sama atau alumni yang sama kan akan bertanya. Tapi pada saat interaksi sudah lebih, Bang saling junjung sering komunikasi segala macam, nanti kan bisa cair. Gitu.
Nah ini yang kita harapkan, networking tadi diluasnya di sana. Inilah wadahnya adalah rumah kita tadi, Ikama. Itu Bang Saleh. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Bang Nove, waktu Abang 3 menit, dimulai dari kata pertama, dipersilahkan Bang. Terima kasih Adinda, pertanyaannya pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya belum sempat dapat kebagian pertanyaan ini. Jawabannya sangat-sangat sederhana. Rasa cinta saya sama Matauli. Rasa cinta saya kepada Matauli menggerakkan saya sejak 2 tahun yang lalu. Sebenarnya saya berkeinginan untuk maju, tapi saya masih berusaha mengkuatkan tekad saya hingga akhirnya di hari ini saya bersama-sama dengan orang-orang hebat di dalam Ikama. Rasa cinta saya kepada Matauli mengalir dengan deras di dalam hati saya karena saya ingin berkontribusi kepada Matauli. Saya tahu bahwa saya ingin berkontribusi kepada Matauli dengan cara yang benar, dengan cara yang appropriate, dengan cara yang pasti bisa diterima oleh kita semua. Bukan bergabung kepada yayasan di dalam sana karena saya ini masih bagian kecil. Ketika saya bisa bersama-sama Ikama, bersama teman-teman alumni, menyatukan kekuatan untuk kebaikan Matauli dan kebaikan Ikama, itu menurut saya adalah yang paling tepat. Karena dengan saya bisa bersama Ikama, seluruhnya merupakan sumber yang lahir daripada Matauli, kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal kepada Matauli dan juga kepada Ikama secara keseluruhan. Dan bukan hanya itu, bisa kepada pembangunan nasional juga secara keseluruhan. Saya hanya bagian kecil dari Ikama, dan hanya bagian kecil dari Matauli. Tapi saya punya rasa cinta yang besar, dan saya punya rasa sayang yang besar terhadap Ikama ataupun Matauli. Begitupun kita semua. Nah, modal rasa sayang inilah yang ingin saya utarakan dan ingin saya jadikan ukuran bahwa kita semua bisa berkontribusi secara maksimal. Demi Matauli, demi Ikama, dan demi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya jawab, karena pertanyaannya adalah dasar kenapa saya mencalonkan. Semoga menjawab dan berkenan. Terima kasih, Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Muhammad Salim atas pertanyaannya. Untuk menutup segmen ini, kami memberi kesempatan kepada Bang Ande Hespan untuk bertanya. Pertanyaan terakhir, kami persilakan Bang Ande Hespan. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan video karena saya sedang menyetir di jalan. Karena ini agenda besar, jadi saya sempat-sempatkan. Bang Naldo dan Bang Nove, secara personal kita belum pernah ketemu, tetapi mungkin secara koneksi, saya yakin sekali kita punya irisan koneksi. Pertanyaan saya, kalau ini segi penutup, saya dan semua orang yang mendengar sejak sesi pertama sampai hari ini, pasti sudah bisa membayangkan bagaimana kedua abang-abang untuk ketika terpilih akan menjalankan programnya. Pertanyaan saya terakhir adalah, mohon dijawab tanpa ragu. Saya akan bertanya, berapa? Karena kita tahu, secara materi, organisasi ini sampai sekarang belum bisa menghidupi diri sendiri. Misalnya ada pun adik-adik, teman-teman, abang-abang, atau kakak-kakak yang ingin berkontribusi, dan secara sampingan, itu pasti akan berbeda hasilnya jika kita bisa menempatkan 1, 2, 3, atau bahkan puluhan orang yang memang fokus dan bekerja untuk membesarkan organisasi ini, misalnya. Nah, kalaupun itu terjadi dan ada orang yang seperti itu, berapa yang abang-abang masing-masing akan sanggup untuk, pertama, memberikan sumbangan awal atau investasi awal untuk kas kita? Yang kedua, apakah abang-abang bisa berkomitmen untuk memberikan, seperti tadi, pekerjaan yang fokus untuk 1, 2, 3, atau berapa orang yang benar-benar ingin berkontribusi untuk Ikama dan mereka juga mendapatkan sesuatu untuk kehidupannya? Itu pertanyaan pertama untuk keduanya. Lalu kalau masih bisa dijawab, karena ini penutup, pertanyaan berikutnya, kita kalau ngomong Ikatan Alumni SMA, abang-abang juga di Jakarta, salah satu SMA di Jakarta yang sangat legend, itu bahkan sudah bisa membuat semacam bimbingan, atau BTA mereka sebutnya, BTA 8, yang alumni-alumninya atau calon-calon alumni SMA-nya sudah tahu, kalau mau sekolah ke Ivy League, atau mau ke Harvard, mau ke Stanford, atau ke Nanyang sekolahnya Bang Naldo, itu seperti apa, sejak mereka bahkan belum menerima ijazah. Nah, kalau menurut saya, hal-hal yang seperti ini masih jauh untuk Matauli. Nah,
apa yang bisa abang lakukan untuk calon-calon IKAMA itu? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih dan mohon jawabannya. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas, Bang Nove, Bang Rinaldo? Baik, kami persilahkan yang pertama yaitu Bang Nove untuk menjawab pertanyaannya. Waktu Abang 3 menit dimulai dari kata pertama, dipersilahkan. Terima kasih Adinda, pertanyaan yang sangat luar biasa dan sebagai penutup sesuatu yang memang harus didengar semua orang. Saya mau atau bagaimana komitmen saya untuk menaruh uang jika saya tidak salah dengar ya. Betul ya Adinda ya, untuk ke dalam kas IKAMA. Betul ya, kurang lebih ya pertanyaannya ya. Komitmen saya untuk menaruh uang sudah pasti ada. Berapa jumlahnya saya harus jujur saya belum tentukan. Kenapa? Karena saya pasti punya perhitungan dan bagaimanapun saya pasti punya kalkulasi. Tapi jika saya boleh jujur, berapa target kas yang ingin saya capai? Walaupun itu sebenarnya adalah pasar di dalam saya ya, artinya saya yang menentukan di dalam kepala saya sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan buka dalam hal ini. Saya sejujurnya komitmen saya ingin menentukan bahwa dalam 1 tahun pertama, IKAMA jika memungkinkan dan jika bisa berhasil dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh komponen, bekerja sama dari iuran juga, bekerja sama dari seluruh orang-orang yang mau membangun IKAMA, saya mentargetkan 100 juta dalam 1 tahun. Itu target sebenarnya, gitu loh. Harapan saya, kas IKAMA bisa mencapai 100 juta dalam waktu 1 tahun. Itu sangat achievable untuk mencari 100 juta dalam 1 tahun. Tapi apakah bisa pasti terpenuhi, itu juga pertanyaan kita bersama. Saya akan berjuang memastikan kita bisa mempunyai kas sebesar itu agar bisa kita bantu teman-teman yang kurang beruntung ataupun untuk pembangunan daerah ataupun terkait dengan kegiatan atau program-program IKAMA yang bisa kita salurkan. Itu yang pasti saya bisa katakan. Yang kedua terkait dengan salah satu hal terkait bahwa di Jakarta ada pembentukan alumni yang bisa masuk ke ke universitas-universitas besar dan bagaimana kita ke sana. Sebenarnya di program saya tadi sudah pernah saya sampaikan dari awal bahwa kita memiliki IKAMA Coach Event. IKAMA Coach Event ini adalah gerakan daripada alumni-alumni terbaik kita untuk terjun langsung memberikan arahan kepada mereka agar bisa masuk ke universitas-universitas terbaik dunia. Ketika mau mereka untuk mengambil S1-nya ataupun S2 mereka. Mereka harus bisa berkontribusi secara langsung. Kenapa? Karena adik-adik ini membutuhkan arahan. Contoh, kemarin sempat ada yang nanya, pada saat saya melakukan kampanye Zoom call. Bang, bagaimana cara buat motivation letter? Bang, bagaimana bisa lulus IELTS? Bang, bagaimana bisa lulus TOEFL? Bang, bagaimana kita berinterview pada saat dipanggil orang Amerika ataupun orang Eropa? Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sangat teknis sekali yang harus bisa dijawab di IKAMA Coach Event, di mana kita membantu adik-adik kita untuk bisa menyelaraskan apa yang mereka butuhkan dengan apa yang bisa mereka dapat nantinya. Karena begini, kalau saya boleh kasih Adinda satu catatan, tidak setiap dari kita sebenarnya itu ketika kita berkuliah, belum tentu seluruhnya dari kita itu mengambil mata kuliah yang sebenarnya sesuai dengan keinginan kita. Saya beberapa kali menemui ketika mereka mengambil mata kuliah hukum, ternyata jadinya pilot. Ataupun mereka mata kuliah hukum, nggak taunya jadinya akuntansi. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya kita perlu luruskan dari awal. Kenapa nggak dari awal ngambil akuntansi? Kenapa nggak langsung ngambil sekolah pilot? Jadi kita harus juga bukan mengarahkan bagaimana yang bagus untuk dunia nyata atau bagaimana yang bagus untuk nanti secara profesi atau profesional, tapi kita juga harus melihat inti dari hati dia, hati adik-adik kita ini maunya ke arah yang mana. Jangan sampai kita mengarahkan ke universitas besar dan yang terbaik, padahal sebenarnya dia maksudnya ke tempat lain. Nah ini yang harus kita luruskan. Dan kita punya kewajiban bersama para alumni-alumni terbaiknya, termasuk Bang Naldo dan Bang Abang-Abang yang lain, untuk bisa mengarahkan ini menjadi lebih terarah lagi dan lebih baik lagi. Saya rasa itu jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Bang Rinaldo untuk menjawab. Waktu Abang 3 menit dari kata pertama. Kami persilahkan, Bang. Ya, Adinda Andi Haspan, pertanyaan yang luar biasa sekali. Dalam sebuah organisasi atau ada kegiatan, itu perlu kita identifikasi yang namanya resource. Nah, resource itu ada 2 hal, resource material dan juga resource human-nya. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan lebih ke arah resource material.
berapa ya? Itu bukan kita konteks berapa gitu. Itu bagaimana kita memanage resource tersebut. Potensi alumni luar biasa sekali. Kalau tanya saya berapa yang akan saya lakukan, saya tidak akan menjawab nominal tertentu. Karena saya juga tidak tahu sejauh mana efektivitas kegiatan masing-masing gitu. Abang-abang sendiri jalankan dong, nanti apa kita support. Nah itu resource-resource yang tidak hidden resource kalau boleh saya bilang. Artinya apa? Alumni cinta terhadap IKAMA gitu. Nah resource-resource ini akan kita coba bawa semuanya potensi tadi dalam untuk menghidupkan IKAMA. Tidak dalam konteks hanya materi, immaterial juga sama. Bisa dibantu oleh alumni dan juga saya sendiri gitu. Resource yang sudah Bang Adinda Nove keluarkan untuk dalam kontestasi ini luar biasa. Nah, gitu. Nah, ini untuk jawaban saya terhadap tersebut. Kita tidak bicara dalam dolar atau sen atau rupiah, tidak. Kita bagaimana memanage resource yang ada. Abang sendiri bagaimana? Ya, sejauh ini Abang sudah lama berikama gitu. Abang tidak akan berikan jawaban bagaimana dan apa yang sudah dibuat terhadap resource tadi gitu. Dan Abang tidak pernah dalam konteks menyebutkan dalam satu event pun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi ikatan alumni yang sudah ada bimbel atau ya BTA tadi ya, segala macam. Nah, itu sudah kita sentuh, itu sudah kita pikirkan Adinda. Melalui apa? Melalui IKAMA tryout. Itu adalah cikal bakal. Kita coba masuk dari yang sederhana dulu. Kemudian kita punya sharing session, IKAMA sharing session by IKAMA Foundation. Itu program kita, sharing. Sharing itu apa? Banyak yang bisa kita buat sharing. Bagaimana alumni kembali gitu. Nah, yang punya kompetensi di bidang pendidikan, ya boleh bantu adindanya di sana. Kita akan akomodir dalam sharing-sharing tadi. Gitu. Domain misalnya domain hukum, Bang Nove, domain IT saya, yuk balik nih. Sharing session dari kita range yang sangat luas akan kita bagi 3 kategori boleh katakan bukan senior junior, yang lebih pengalaman, kemudian medium, kemudian level entry, supaya orang adik-adik punya comprehensive perspektif. Represi lengkap terhadap satu profesi ataupun satu topik. Oh, bagaimana misalnya TNI Polri misalnya, kehidupan di asrama seperti ini. Oh, yang sudah masuk ke dinas seperti ini. Oh, yang sudah senior seperti ini. Jadi mereka bisa dapat tarik benang merah. Oh, ternyata begini loh, gitu. Tidak hanya segmen-segmen tertentu saja. Nah, ini nanti kalau mau menjadi bimbel ini tergantung kita semua alumni gitu. Nah, ini kalau misalnya di organisasi samping tidak masalah. Pada dasar IKAMA itu adalah milik kita semua. Pada saat nama IKAMA besar, kita semua besar. Gitu. Nah, tidak ada organisasi ini besar, wah ini saingan. Nah, tidak seperti itu. Konsep itu yang harus kita hilangkan. Ego sektoral tadi itu harus kita hilangkan. Kembali lagi, kita sudah bentuk fundamentalnya berupa IKAMA Foundation. IKAMA Foundation kita akan lanjutkan kegiatan bermacam-macam di bidang pendidikan. Akan menjadi bimbel dan lainnya itu nomor 2. Tapi calon alumni adalah stakeholder kedua yang menjadi perhatian saya. Terima kasih. Baik, sampailah kita di segmen yang terakhir, di mana para calon ketua umum akan menyampaikan kata penutupnya, yang akan kita mulai dari calon ketua umum nomor 2, yaitu Bang Nove Rizky. Kami persilakan untuk menyampaikan kata penutup. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya, semua teman-teman, semua senior-senior, semua adik-adik yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Saya memiliki kegundahan yang sangat dasar dan fundamental sekali, bahwa berikama itu buat saya adalah bersilaturahmi. Buat saya berikama itu adalah tahu siapa abang saya di angkatan 1, angkatan 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun 7 teman-teman dan begitupun adik-adik dari 8 sampai 24. Itu menurut saya adalah berikama. Itu menurut saya adalah berkoneksi kepada mereka semua. Saya ingin menjaga hubungan itu, saya ingin terlibat dengan mereka. Jujur baru beberapa hari terakhir saya bisa bicara dengan seperti contohnya Bang Edi Matondang, ataupun Bang Riza Lubis, ataupun abang-abang yang lain. Bang Uli, juga ada Bang Henry, ada juga adik-adik yang lain juga, ada adik Andika Simbolon, juga ada adik Korin, juga ada adik Nesvi, dan yang lain-lain gitu loh. Semua ini adalah
hal yang sangat saya syukuri sekali dan sangat-sangat saya kejar. Sebenarnya ini yang saya kejar. Saya bisa berhubungan dengan seluruh orang dan saya bisa berkomunikasi dengan seluruh orang. Ini yang saya harapkan dan ini yang saya inginkan. Dan jikapun nanti ternyata Allah menentukan lain dan Bang Naldo yang menjadi pemimpin kita, maka kita harus junjung dan kita harus hormati, harus kita tinggikan dan harus kita kuatkan, kita support. Tapi ketika pun jika tidak saya pasti akan merasa beruntung sekali karena bisa telah berkomunikasi dengan abang-abang sekalian. Tadi seperti Bang Irfan tadi atau Ade Ande, ini saya baru pertama kali mungkin melihatnya. Jadi ini buat saya Mubes ini luar biasa. Jadi bukan cerita tentang Iqamah 1 menurut saya kalau sejatinya secara prinsip, tapi tentang membuat untuk bagaimana menjadi Iqamah menjadi nomor 1. Itu buat saya. Dan itu jargon yang selalu saya ulang-ulang dan saya tegaskan. Kita semua berada di dalam payung dan rumah yang sama tanpa terkecuali. Saya bukan lebih hebat dibandingkan Angkatan 8. Dan saya tidak lebih hebat dibandingkan angkatan-angkatan yang lain. Saya harus bisa bersama-sama dengan teman-teman angkatan lain, kita saling bersinergi. Memajukan Iqamah ini bukan atas nama pribadi, tapi atas nama Iqamah secara keseluruhan. Mungkin kata-kata yang banyak ingin saya curahkan, cuman saya tidak bisa semuanya saya tuangkan di sini. Karena begitu banyaknya kecintaan saya dan begitu banyaknya rasa ingin saya tuangkan buat teman-teman dan senior-senior atau adik-adik semua. Cuman izinkan saya sebelum menyatakan sesuatu yang baru sekali, saya ingin meminta maaf kepada seluruhnya jika saya selama kampanye ini ada tutur kata yang salah, ada tempat-tempat yang tidak tepat, ada tempat-tempat yang tidak baik, ada hal-hal yang menyinggung atau menyakiti adinda, kakak, senior, ataupun rekan-rekan sekalian. Sejatinya saya hanya berusaha yang terbaik dalam merangkul semuanya, bukan untuk memusuhi ataupun ingin menjauhi. Izinkan kata terakhir saya mencoba membuat sesuatu yang saya belum pernah tunjukkan kepada siapapun. Saya sebut ini janji ketua Iqamah. Ini ada listnya. Ada 5, seperti janji saya kepada seluruhnya. Yang paling pertama, janji ketua Iqamah. Janji Iqamah. Berjanji, 1, menjunjung tinggi dan mentaati dasar negara Republik Indonesia yang beralaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2, berjanji untuk menjunjung tinggi dan mentaati ADRT Iqamah beserta peraturan-peraturan Iqamah. 3, berjanji untuk memperlakukan adil serta bermartabat tanpa terkecuali terhadap seluruh angkatan dari anggota Iqamah. 4, berjanji untuk tidak maju dalam kontestasi politik apapun selama menjabat sebagai ketua Iqamah. 5, berjanji untuk memegang teguh prinsip bahwa Iqamah adalah rumah silaturahmi bagi seluruh angkatan. Itulah janji Iqamah saya. Janji Iqamah yang harus saya pertanggungjawabkan kepada seluruh anggota Iqamah dan janji yang akan saya pegang selamanya maupun saya tidak menjadi ketua Iqamah. Terima kasih dan salam kebaikan untuk semua. Salam peace voter dan terima kasih kepada Bang Naldo, kepada seluruh panitia. Semoga yang terbaik adalah yang terbaik untuk Iqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Nove. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bang Rinaldo untuk memberikan kata penutupnya. Kepada Bang Rinaldo kami persilahkan. Terima kasih kepada Adinda. Yang pertama, dalam forum ini, dari awal sampai akhir forum ini, siapa tahu ada kata-kata saya yang salah, saya pribadi mohon dimaafkan. Kepada Adinda Nove Rizky juga, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan. Yang kedua, saya mohon maaf, Iqamah belum bisa lebih dekat dengan alumni semuanya. Belum bisa menyentuh segmen-segmen kehidupan alumni sekalian. Saya mengajukan diri untuk lebih menghidupkan Iqamah, untuk membantu, untuk melayani alumni sekalian. Siapapun yang terpilih, saya katakan saya akan tetap di Iqamah. Karena saya sudah lama di Iqamah, saya sedang di Iqamah dan akan terus di Iqamah. Karena Iqamah ada di hati saya. Jika saya terpilih, saya mengajak semuanya. Mari kita jaga momentum Mubes kali ini. Untuk kembali ke rumah kita yang sudah lama kita tinggalkan. Kita jadikan lebih indah. Kita berikan suara supaya alumni memberi melodi yang merdu di rumah ini. Supaya kita berinteraksi dengan sesama alumni.
supaya Ikama lebih hidup lagi. Ikama rumah kita. Orang kuat karena kuasa, saya katakan lagi. Kalau kita alumni kuat karena bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Rinaldo. Dengan berakhirnya segmen ini, maka berakhir pula kegiatan debat calon Ketua Umum IKAMA periode 2020-2024 dan berakhir pula kampanye calon Ketua Umum IKAMA oleh panitia, di mana para calon Ketua Umum IKAMA dapat melaksanakan kampanye di platformnya masing-masing sampai hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Kami ingin menghimbau kepada para hadirin untuk berpartisipasi pada acara MUBES kelima IKAMA, yaitu pada tanggal 6 sampai 7 Februari 2021, yang mana salah satu agendanya adalah untuk memilih calon Ketua Umum IKAMA periode 2020-2024, di mana terakhir masa pendaftarannya yaitu pada tanggal 31 Januari 2021. Sebelum penutupan, kami mohon kepada para hadirin untuk membuka video karena kita akan melakukan sesi foto. Untuk para hadirin untuk open cam, kami mohon. Baik, aba-abanya 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheese. Satu kali lagi, 1, 2, 3, cheese. Baik, saya Ulfah Sakinah Sipahutar beserta segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi abang, kakak, dan teman-teman pada hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan pada kegiatan hari ini. Akhir kata dari Irian Banyak Cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di MUBES IKAMA kelima minggu depan. Selamat siang. Bang Naldo ngopi yuk.